Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, berjumpa lagi pada pagi hari ini, dan kita semuanya, jadi kita semua selalu berharap mudah-mudahan setiap perjumpaan kita, termasuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi perjumpaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada para jamaah, ketika kita itu berinteraksi dengan orang, kemudian kita itu dicela orang, dilecehkan, diremehkan, dihina, difitnah, jangan marah. Ketika kita didiamkan oleh orang, jangan suudzon, jangan prasangka buruk. Kenapa orang mendiamkan saya? Cobalah untuk bermuhasabah. Kenapa orang tiba-tiba diam pada diri saya ketika berjumpa dengan diri saya? Ketika kita menyapa, kenapa orang terkesan tidak peduli? Dan kenapa orang meremehkan, melecehkan, menghina, menganggap rendah, dan bahkan memfitnah diri saya? Jangan-jangan ada yang salah pada diri saya, dan kalau ada yang salah pada diri saya, ayo kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita, dan berusaha untuk bersikap jujur dan terbuka pada diri kita sendiri sebelum kita terbuka pada orang lain, dan menuntut orang lain terbuka pada diri kita sendiri. Di samping itu, ketika kita itu mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghormatan, jangan tersanjung. Jangan mudah terpukau dengan sanjungan, apalagi merasa hebat dengan pujian orang. Jangan-jangan itu merupakan jebakan. Jadi kita juga harus bersikap hati-hati. Mungkin saja orang dengan jujur memuji diri kita, karena yang terlihat pada orang lain tentang diri kita itu adalah kebaikan-kebaikan. Padahal sejumlah keburukan yang ada pada diri kita itu sedang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang tampak pada orang lain itu ada keburukan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, mungkin orang tidak akan memuji diri kita, dan bahkan sebaliknya akan meremehkan diri kita, mencela, dan bahkan memberikan kritik yang tajam sampai pada batas tertentu, melakukan penghinaan-penghinaan yang tidak kita harapkan. Jadi sekali lagi, kalau kita dipuji orang, berhati-hatilah. Kembalikan semua kepada Allah, karena kita sedang dilihat oleh orang menjadi orang yang layak dipuji kalau mereka memuji dengan jujur. Tetapi kalau mereka memuji itu sekedar untuk berbahasa basi, wah ini lebih berhati-hati, karena ini jebakan. Saya pernah diceritai oleh seseorang yang menjadi teman saya pada waktu itu, sudah lama sekali, puluhan tahun yang lalu. Dia itu banyak dipuji orang, dan dikatakan oleh banyak orang dialah pemimpin masa depan, calon pemimpin masa depan. Pujiannya luar biasa. Dia percaya diri, ilmunya dalam, santun, sabar, dan segala macam sifat-sifat baik itu seolah-olah melekat pada dirinya, kata banyak orang. Dan bahkan ada beberapa orang yang cenderung memuji secara berlebihan, dan pujian berlebihan itu kemudian diapresiasi oleh dirinya, dan dia ngomong sama saya, wah, ternyata Mas Musid, saya itu orang yang punya potensi menjadi orang besar. Ketika saya mendengar ucapan dia itu, tersentak saya. Kemudian saya katakan, ya mungkin saja, dan saya juga melihat ada potensi pada diri Anda. Tapi justru ketika kita itu merasa hebat, kita harus hati-hati. Jangan-jangan itu perasaan kita, atau ketika orang mengatakan kita ini orang hebat, kita harus berhati-hati, karena mereka melihat kelebihan-kelebihan kita. Padahal
Saya yakin kita itu punya kekurangan-kekurangan yang harus selalu kita pahami dan kita perbaiki. Jadi hiduplah menjadi orang yang selalu bermuhasabah untuk memperbaiki setiap kekurangan yang ada, dan kalau kita sudah baik, teruskan kebaikan itu, dan kemudian kita tambah kebaikan itu dengan tambahan-tambahan yang lebih berkualitas, tanpa harus merasa bahwa kita ini orang hebat. Tapi pada saat kita itu mendapatkan apresiasi, dan apresiasi itu betul-betul jujur dari banyak orang, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita tidak pantas untuk berbangga diri ketika dipuji orang, karena pujian-pujian yang terbaik itu yang paling layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah orang-orang yang pada satu saat bisa berubah dari baik menjadi buruk, dari yang terbaik menjadi terburuk, dan kita tidak tahu kapan dan di mana kita itu akan menjadi orang-orang yang, sejumlah orang yang, atau sebagian orang atau bagian orang yang memang diperlukan oleh orang, karena kita layak menjadi seseorang yang dipentingkan oleh banyak orang di satu tempat dan di satu waktu. Tapi pada saat yang lain mungkin kita akan mendapatkan celaan dari banyak orang, karena kita dianggap bukan seseorang, bukan orang yang layak diapresiasi, dan itulah hidup. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, termasuk bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan orang lain berinteraksi dengan kita, itu hanya secara natural, dan kemudian kita harus punya sikap hati-hati untuk tidak terjebak pada kebanggaan diri ketika dipuji orang. Sebaliknya, ketika kita dilecehkan atau diremehkan orang, jangan pernah kita kecil hati, karena pada saatnya pelecehan atau peremehan dari orang itu membuat kita semakin tahu di mana letak kelemahan kita, dan kita punya peluang untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, ketika kita dipuji orang, mungkin pujian itu benar, mari kita coba untuk terus menjadi orang yang bersikap istiqomah, menjadi orang baik, dan semua hal yang terkait dengan keburukan-keburukan kita cobalah untuk kita singkirkan, untuk kita tinggalkan, kemudian kita belajar untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dan selalu berdoa kepada Allah. Dan jangan pernah, ya, sekali lagi, jangan pernah tidak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan peluang kepada kita untuk menjadi lebih baik dari waktu-waktu, dengan hidayahnya, dengan taufiknya, dengan ma'unah dan inayahnya yang selalu akan diberikan kepada kita, karena cinta kita kepada Allah yang akan dibalas oleh Allah dengan cinta yang jauh lebih bermakna dibandingkan cinta kita yang kita wujudkan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita membangun ketaatan kepada Allah ketika kita bermuamalah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita bersiap hati-hati dengan pujian dari siapapun, dimanapun dan kapanpun. Saya selalu mengatakan begini, saat ini, saat yang akan datang, atau mungkin dulu, tidak sedikit pujian yang dilakukan orang kepada kita itu dilontarkan, dikatakan, dinyatakan orang. Tetapi tidak sedikit pujian yang dikatakan tidak empan papan, tidak proporsional, yang diucapkan oleh seseorang atau banyak orang secara tidak bijak oleh jumlah orang yang memang tidak memiliki sifat bijak, atau untuk sementara waktu bersikap tidak bijak, sehingga pujian itu menjadi sesuatu yang bersifat kontraproduktif. Saya katakan pujian itu bisa menjadi sesuatu yang bersifat kontraproduktif bagi dia atau mereka yang memuji maupun bagi orang yang dipuji. Nah, berkaitan dengan realitas atau kenyataan ini, ada satu kisah yang layak saya bagikan kepada siapapun yang punya keinginan untuk memahami makna pujian yang proporsional maupun yang tidak proporsional, yang kata orang Jawa, yang empan papan maupun yang tidak empan papan. Jadi dikisahkan pada suatu saat, di samping Rasulullah SAW itu ada seorang yang memuji-muji temannya dengan pujian yang dalam bahasa sekarang lebay, berlebihan, tidak proporsional, dan cenderung berlebihan terus menerus. Nah, ketika menyaksikan kejadian itu, Rasulullah SAW pun
mengingatkannya seraya bersabda begini, waihaka qata'ta unuqa sahibika yaquluhu miraran in kana ahadukum madihan akhahu la mahalah falyakul ahsibu kadza wa kadza in kana yara annahu kadzalik wa hasibuhullah wa la yuzakki 'alallahi ahada. Celakalah kamu telah memotong leher temanmu. Dan beliau Rasulullah mengatakan berulang-ulang, apabila salah seorang dari kalian memuji saudaranya dan itu memang harus ia lakukan, maka dia berkata, jadi dia mungkin bisa berkata, saya kira demikian dan demikian. Apabila diduga memang demikian dan yang menghisapnya adalah Allah, dan janganlah dia memastikan kesucian pada seseorang kepada Allah. Ini peringatan dari Rasulullah, ini warning, itu peringatan ini. Dan hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Bakar bin Nufail bin Haris bin Kildah radhiyallahu an, dan bisa kita lacak nanti di dalam kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini menurut para ulama, ketika saya lacak di dalam kitab syarahnya, mengingatkan kepada kita agar kita tidak sembarangan di dalam memuji atau memberikan pujian, apalagi sekadar memuji dengan pertimbangan APS, asal bapak senang. Nah, pujian semacam itu selain tidak mendidik juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pujian yang dilakukan secara tidak proporsional, kata para ulama, justru akan bisa menjadi bagian dari bencana lidah. Dalam bahasa orang Arab, min afatil lisan, yang sangat berbahaya. Menjadi bagian dari bencana lidah yang sangat berbahaya. Dan memuji itu tidak harus dengan lisan, tetapi juga dengan tulisan atau dengan sikap-sikap tertentu yang mengisyaratkan bahwa kita sedang memberikan pujian pada orang. Saya itu pernah datang di satu forum yang di situ banyak sekali murid-murid saya dan jamaah pengajian saya. Tiba-tiba hampir semua orang yang kenal dengan saya itu datang menyalami saya, dan ada 2 orang yang mau mencium tangan saya. Saya tarik, jangan berlebihan lah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz, baik-baik. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Semua sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Senang sekali mereka. Dan ini pujian, apresiasi pada diri saya. Saya banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya ingat sikap Ali bin Abi Thalib ketika dipuji orang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ghazali dalam sebuah riwayat yang beliau katakan di dalam sebuah tulisannya. Ketika Ali dipuji orang, dia segera beristighfar, dan berkali-kali beristighfar. Dikatakan oleh Imam Ghazali ada 3 kalimat istighfar yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika dipuji orang. Allahumma inni astaghfiruka mimma la ya'lamun. Allahumma inni astaghfiruka mimma la yadhunnun. Allahumma inni astaghfiruka mimma la yash'urun. Ya, mereka itu mungkin tidak tahu siapa saya, tidak memperkirakan, tidak bisa memperkirakan dan tidak bisa merasakan siapa saya. Karena Ali itu merasa banyak kekurangan, sementara kelebihan-kelebihan yang ditampakkan Allah itu membuat mereka memuji dirinya. Dan itulah kesalehan Ali bin Abi Thalib. Ya, terlepas cerita-cerita tentang Ali yang berlebihan, karena saya pernah belajar tentang Ali bin Abi Thalib, tentang pribadi Ali dari karya-karya orang Syiah yang cenderung agak berlebihan ketika memuji Ali. Dan saya juga pernah membaca orang-orang yang memberikan kritik terhadap Ali bin Abi Thalib dalam sepak terjangnya ketika harus berhadapan dengan banyak orang, termasuk dalam realitas politik ketika beliau berhadapan dengan realitas yang menurut para pengamat itu membuat Ali itu menjadi kurang bijak
Ya, terlepas dari kritik-kritik itu, saya selalu takdim kepada para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib dengan sejumlah kebaikan yang beliau miliki. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam bukunya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada 6 bahaya atau 6 keburukan yang mungkin bisa timbul, bisa muncul, bisa tumbuh dari budaya pujian yang artifisial, yang lamis, ya, yang sekarang disebut dengan ABS, asal Bapak senang. Beliau mengatakan, Imam Ghazali mengatakan, akan ada 4 keburukan yang kembali kepada orang yang memberi pujian, pada orang yang memuji, dan ada 2 keburukan lainnya yang akan kembali kepada orang yang dipuji. Nah, beliau mengatakan begini, bagi pihak yang memuji, keburukan-keburukan itu berisi beberapa kemungkinan. Yang pertama, sang pemuji itu bisa jadi dapat memberikan pujian kepada siapapun secara berlebihan sehingga ia terjerumus dalam kebohongan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi memuji dengan pujian-pujian yang berlebihan itu bisa menjerumuskan orang itu berada dalam kebohongan, mengada-ada. Dan itu yang disebut sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini haram. Sekarang kan banyak sekali orang yang memuji seseorang, Mr. X, orang yang serba hebat, padahal ya tidak sehebat yang dikatakannya. Dan karena betul-betul kesengsem dalam bahasa Jawa, ya akhirnya dia memuji dengan pujian yang sangat tidak proporsional kepada orang yang menjadi orang yang dipujinya itu. Nah, ini yang dulu pernah saya sampaikan, ini yang disebut dengan jebakan idolatri, yang kadang-kadang membuat kita itu tidak melihat orang dengan segala macam kekurangannya, yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikannya, dan begitu rupa kita memuji orang itu dengan pujian yang berlebihan. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, seseorang yang memuji itu bisa jadi memuji dengan berpura-pura menunjukkan rasa cinta dan simpati yang tinggi kepada orang yang dipuji. Padahal sesungguhnya di dalam hatinya menyatakan tidak. Nah, ini yang dikatakan lamis tadi. Disinilah ia, sang pemuji itu sebenarnya telah bersikap munafik dan hanya cenderung untuk mencari muka dari orang yang dipuji. Ini para penjilat luar biasa itu melakukan itu. Dan sekarang maaf gitu, cerita teman-teman saya tentang para buzzer, ya, saya tidak tahu benar salahnya, tetapi dari cerita-cerita itu saya mulai mengerti seperti itu ya. Ada orang cenderung memuji dengan pura-pura menunjukkan rasa cinta dan simpati yang tinggi pada seseorang karena ada sesuatu yang diinginkan. Ngono karepe kalau bahasa Jawa itu. Ya, sekarang ada orang yang mendukung seseorang lalu diberi balasan dengan balasan yang tidak proporsional karena pujian-pujiannya dan dukungannya itu dianggap telah menjadikan dirinya menjadi seseorang yang penting. Ya, kita nggak usah cerita yang vulgar ya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang memuji itu bisa jadi menyatakan sesuatu yang tidak didukung oleh fakta. Ia sekedar membual dan bohong, yang kemudian disebut sebagai hoax. Ya, membual dan bohong. Yang keempat, seorang yang memuji itu boleh jadi telah berbuat sesuatu yang menjadikan diri orang yang dia puji itu senang, padahal mungkin saja ia adalah orang jahat. Jadi ada orang jahat yang dipuji-puji, orang fasik yang dikatakan sebagai mukmin. Wah, orang jahat, kata Imam Ghazali, jangan sekali-kali puji, karena pujian yang diarahkan kepada orang jahat itu justru akan menjadikan dirinya semakin merasa senang dan bahkan ini kata Imam Ghazali mungkin saja menjadikan dirinya merasa sudah baik. Bahkan demi kepentingan dakwah, mereka itu harus dikritik agar mau bermuhasabah atau melakukan introspeksi. Jadi kita harus melakukan kritik. Jadi kalau saya mengkritik seseorang, termasuk guru saya, itu bukan untuk apa-apa. Karena apa? Ada sesuatu yang harus saya kritik. Tapi risikonya saya banyak dibenci orang. Saya meminjam beberapa pernyataan dari Rocky Gerung yang dalam beberapa hal saya sepakat bahwa kita boleh mengkritik siapapun. Kata beliau, Pak Karno saya kritik, Pak Harto saya kritik, Pak Habibie saya kritik, Pak SBY saya kritik, dan yang lain saya kritik. Dan saya kritik itu bukan karena saya benci, tapi saya ingin menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan itu ketulusan yang harus muncul dari seseorang. Ya. Saya tidak akan mengatakan Rocky Gerung itu tulus apa tidak, itu urusan dia. Tetapi ada serangkaian pernyataan beliau yang bisa saya tangkap sebagai sesuatu yang menginspirasi saya. Dan saya harus berani memberikan kritik pada siapapun, apalagi pada teman saya, pada sahabat saya.
Dan saya tidak punya kepentingan apapun kecuali satu, ingin memperbaiki sesuatu. Termasuk kebaikan para sahabat saya kritik. Sehingga saya pernah memberikan kritik pada guru saya, dan guru saya senang saya kritik. Dia mengatakan, aku senang ketemu Boy, dalam bahasa Jawa. Saya senang ketemu kamu. Kamu sudah sekian lama tidak ketemu saya, tiba-tiba kamu ketemu memberikan kritik yang tajam pada diri saya. Dan itulah yang saya harapkan. Karena sudah banyak orang yang memuji saya dan menghormati saya dengan penghormatan yang berlebihan. Dan dia mencintai saya, dan bahkan, maaf ini, saya pernah pagi-pagi datang ke rumahnya. Saya tidak menyangka itu. Tiba-tiba dia keluar dari rumahnya mengatakan, Assalamualaikum Muhsin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik-baik. Keluarga baik? Alhamdulillah. Ayo, harus jadi orang yang punya keberanian. Keberanian apa Pak? Keberanian untuk mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Jangan takut. Saya katakan, ya mudah-mudahan Pak, Allah memberikan kekuatan pada diri saya untuk bersikap istiqomah. Harus istiqomah. Ya. Dan jangan takut untuk mengatakan yang benar-benar, yang salah itu salah. Seperti Rasulullah mengatakan, qulil haqqa wa in kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Dan saya senang pada guru saya itu. Sampai sekarang saya tetap ta'lim pada beliau, tetapi saya selalu memberikan kritik-kritik pada beliau untuk kebaikan beliau dan untuk kebaikan banyak orang. Dan saya banyak dikritik oleh guru saya itu. Dan saya ucapkan terima kasih, sehingga hubungan saya dengan guru saya itu sampai sekarang sangat baik dan sangat indah. Bahkan ketika saya bertemu, selalu ada senyum di antara saya dan beliau, dan bahkan seringkali dia menepuk bahu saya. Teruskan, lanjutkan. Insya Allah Pak. Nah, ini 4 keburukan yang bisa terjadi pada orang yang suka memuji. Nah, sedangkan bagi pihak yang dipuji berkemungkinan menimbulkan 2 keburukan. Jadi kalau kita dipuji, ada 2 kemungkinan keburukan yang bisa tumbuh. Yang pertama, orang yang dipuji itu bisa jadi akan bersikap sombong dan merasa hebat. Ini dalam bahasa Arab ada yang disebut kibir dan ujub. Keduanya, kibir dan ujub itu 2 hal yang tidak baik, merupakan penyakit hati yang bisa menjadikan hati seorang itu dikatakan oleh para ulama mati, tertutup, kotor, dan sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi kalau orang itu sudah sombong dan merasa hebat dengan sikap ujubnya, orang itu bisa jadi dikatakan sebagai orang yang punya banyak hati, yang dia mungkin tidak akan punya kepentingan untuk memperbaiki diri karena sudah dianggap hebat dan merasa hebat. Jadi ada orang yang suka dipuji orang dan suka memuji dirinya, dan bahkan mengatakan orang sebaik saya kok dibenci orang, itu apa yang salah pada diri saya. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Kalau saya mendengar orang mengatakan seperti itu, saya istighfar, astagfirullahaladzim. Kan maaf, itu saya punya proses belajar yang ketika orang memuji saya istighfar berkali-kali. Tapi ketika orang bukan kritik, bahkan mencela saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini ada sesuatu yang menjadikan diri saya semakin mengerti arti penting bermuhasabah. Dan muhasabah itu saya lakukan setiap saat. Ada muhasabah sepanjang waktu, dan itu yang selalu saya sampaikan pada semua orang. Ayo kita bermuhasabah sepanjang waktu. Kemudian keburukan yang kedua yang mungkin tumbuh pada orang yang dipuji, itu dirinya bisa jadi lupa diri dan lengah karena tersanjung. Ini lebih dalam lagi. Yang menurut Imam Ghazali, orang yang merasa besar, merasa hebat, merasa sudah serba cukup, terkadang ia akan mudah lupa diri dan lengah. Karena sudah merasa hebat, ia merasa tidak perlu bersusah payah dan bekerja keras untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kerja keras hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang merasa banyak kekurangan dalam dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Berusaha lebih baik itu bagi orang yang merasa dirinya belum baik dan punya kesadaran untuk terus berupaya menjadi lebih baik. Dan selanjutnya kata Imam Ghazali, pujian itu boleh saja dilakukan asal bila dilakukan itu berpotensi untuk menghindarkan keburukan-keburukan. Bahkan terkadang pujian itu dalam situasi dan kondisi tertentu yang diperlukan untuk memberikan motivasi pada orang. Kalau bahasa Jawa membombong, memberikan bombongan. Dan bahkan bimbingan yang kita lakukan ini bisa saja kita lakukan dengan pujian. Saya sering menguji mahasiswa saya yang menulis skripsi dengan baik. Wah, skripsimu sangat bagus ini, teruskan. Anda itu punya bakat menulis, teruskan.
Tetapi ada mahasiswa saya yang sudah mau putus asa menulis, itu ketika menulis saya apresiasi, ayo kirimkan melalui email atau melalui WA, saya koreksi. Nah, saya koreksi semua, saya kembalikan sambil saya puji, ternyata substansinya bagus sekali, cuma ada yang perlu diperbaiki dari sisi redaksionalnya, dan ini sudah bagus untuk jadi skripsi, bagus, ayo kita perbaiki. Nah, ternyata dengan cara seperti ini, orang yang saya kritik, pas saya kritik itu kemudian mengatakan, terima kasih Pak, saya jadi semangat Pak. Dan banyak mahasiswa yang kemudian selesai mengerjakan skripsi, menulis skripsi dengan cara saya itu. Sehingga banyak orang yang kemudian mengatakan, Pak Musin, kalau ada orang yang sudah putus asa, tak serahkan pada Anda untuk membimbing skripsi. Saya katakan, ya insya Allah saya akan bersedia dan saya mau belajar untuk bersabar ketika berhadapan dengan semua orang. Nah, para sahabat saya itu pernah mengingatkan saya, dan saya selalu mengatakan terima kasih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pun pernah memuji sahabat-sahabatnya. Antara lain yang dipuji itu adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan yang lain-lain. Namun pujian itu beliau lakukan dengan jujur dan penuh kearifan. Beliau juga benar-benar sadar bahwa pujiannya itu ditenggarai tidak akan menjadikan para sahabatnya itu menjadi sombong karena pujian itu. Karena apa? Semua itu diberikan dengan jujur, terbuka, proporsional, empat-empat, dan sikap bijak beliau itu luar biasa. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada seseorang telah memuji Ali bin Abi Thalib. Lalu kata Ali bin Abi Thalib ketika menanggapi pujian itu, dia katakan begini. Kata Ali bin Abi Thalib begini, aku tidak sebagus, tidak sebaik yang kamu katakan. Di dalam kesempatan lain ketika banyak menerima pujian, beliau justru berdoa, ya Allah, ampunilah aku atas apa yang mereka katakan. Dan janganlah engkau siksa aku gara-gara mereka. Berikanlah kepadaku kebaikan dari apa yang mereka sangkakan kepada diriku. Nah, ini sikap arif, sikap bijak Ali bin Abi Thalib yang juga perlu kita contoh. Dan saya selalu mengatakan, belajar pada pribadi para sahabat itu luar biasa. Para sahabat itu punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa, bisa kita jadikan contoh. Bahwa kita boleh mengkritik ya, tapi jangan pernah kita mencela sahabat sekecil apapun, karena itu tindakan yang tidak baik, yang tidak proporsional. Saya pernah berdiskusi dengan orang Syiah yang mencela Abu Bakar, mencela Umar bin Khattab, mencela Utsman bin Affan, dan akan mencela Aisyah dengan celaan-celaan yang luar biasa. Saya istighfar, saya tidak menjawab astagfirullah. Astagfirullah. Gimana Pak Musin? Saya katakan astagfirullah. Jangan sampai saya mengatakan seperti itu. Ketika dia memuji Ali dengan pujian yang luar biasa, saya selalu katakan alhamdulillah. Saya adalah orang yang sangat ta'zim kepada Ali bin Abi Thalib meskipun saya tidak pernah berjumpa. Ali orang baik, dan mudah-mudahan Allah benar-benar ridho terhadap beliau dan surga dijanjikan oleh Rasulullah pada beliau dengan pujian-pujian yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi ahli itu ya calon ahli surga lah gitu. Dan insya Allah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Aisyah itu juga luar biasa baiknya. Bahwa ada kekurangan pada diri seorang itu biasa. Sahabat punya kekurangan biasa, itu manusiawi. Rasulullah pun punya kekurangan yang selalu disadari, sehingga dia selalu beristighfar, beliau selalu beristighfar. Tetapi ada jaminan maghfirah dari Allah, sehingga Rasulullah itu dijamin masuk surga karena ismahnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, belajar dari riwayat-riwayat yang saya baca di dalam hadis dan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada diri kita. Mari kita itu berhati-hati, bersikap hati untuk tidak mabuk, untuk tidak tersanjung terhadap pujian apapun yang diberikan orang, dan jangan pernah kita memuji orang secara berlebihan. Kita perlu mengenali diri kita sendiri dan mengenai orang lain dengan sebaik-baiknya, dan perlu menyikapi diri kita dan orang lain dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita menyikapi pujian dari orang, termasuk celaan dari orang, mari kita bersikap bijak. Kita tentu saja lebih tahu tentang diri kita sendiri daripada orang lain, dan mungkin saja orang lain juga lebih tahu tentang diri kita karena kita lupa untuk mengenali diri kita. Dan ketika orang memuji diri kita, segera kita istighfar. Karena boleh jadi apa yang mereka katakan itu justru membuat kita lupa kepada Allah. Dan bahkan menjadi orang yang tersanjung, merasa hebat, dan sombong. Dan dengan serta-merta kita merasa tidak perlu berubah menjadi orang baik. Tapi begitu kita dipuji, kita sadar, kita segera tahu bahwa itu bagian dari kebaikan yang mungkin
diapresiasi orang. Dan pada saatnya kita bisa berterima kasih pada orang yang memuji kita dengan jujur. Tapi jangan lupa, ketika kita dicela orang, dikritik orang, bahkan dilecehkan orang, dihina orang, jangan pernah kita kecil hati. Jangan pernah kita lengah ketika mendapatkan pujian. Kita harus sadar bahwa tidak semua pujian yang dialamatkan pada diri kita itu sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri kita. Demikian juga setiap celaan, hinaan, pelecehan yang dilakukan orang terhadap diri kita, mari kita sikapi dengan tenang, dengan senyum, dan mudah-mudahan kita semakin lama akan semakin bisa membenahi diri, berbenah diri untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.